Ini Pak Hendro, saya mau mengangkat tentang video yang sedang viral ya. Video yang sedang viral. Panji Gumilang masuk ruangan itu pernah tahu ya Pak Hendro ya? Ah, itu lagu lama itu orang apa namanya? Itu adalah saya bilang itu di editan suara. itu editan. Editan namanya? Itu. Itu editan, Pak. Editan katanya. Benar, Oke, saya klarifikasi, saya luruskan di sini bahwa yang dikatakan oleh Pak. Silahkan kalau tidak percaya mau tes DNA. Kemarin sempat viral video ketika Panji Gumilang masuk ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan tersebut ada seorang karyawati yaitu Mbak Kartini, diduga untuk melakukan sesuatu dalam tanda kutip. Nah, sekarang mulai muncul pembelaan-pembelaan terkait viralnya video tersebut. Katanya video itu hanyalah editan. Apakah benar video itu adalah video palsu? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, kemarin sempat viral di media sosial video Panji Gumilang yang masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana di situ ada Mbak Kartini dan diduga Panji Gumilang ingin melakukan sesuatu dalam tanda kutip dengan Mbak Kartini. Nah, sekarang muncul video pembelaan yang intinya menyatakan bahwa video tersebut yang sempat viral itu tidaklah benar. Video tersebut hanyalah editan dan sebagainya. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Ini Pak Hendro, saya mau mengangkat tentang video yang sedang viral ya, yang Panji Gumilang masuk ruangan itu pernah tahu ya Pak Hendro ya? Ah, itu lagu lama itu orang apa lagu namanya? Lama katanya. Itu adalah saya bilang itu di Editan suara. itu editan. Editan namanya? itu. Itu editan, Pak. Itu editan. Editan. Oke, saya klarifikasi, Ini akan saya diklarifikasi luruskan di ini. sini bahwa yang dikatakan oleh Pak Hendro itu tidak benar ya. Yang saya sudah konfirmasikan ke korban atau pegawai perempuan yang ditemui oleh Panji tersebut, video itu memang sengaja direkam oleh dia sebagai bukti untuk mendukung laporannya ke Polda Jabar terkait dengan pelecehan. Video yang dimaksud adalah video ketika Panji Gumilang memasuki sebuah ruangan dan di dalam ruangan tersebut ada seorang karyawati yaitu Mbak Kartini. Dan ketika itu Panji Gumilang juga membawa handuk kecil, kemudian meminta sesuatu kepada Mbak Kartini. Tetapi Mbak Kartini menolak dengan halus karena kondisinya saat itu sedang sakit. Katanya video tersebut hanyalah editan. Dan menurut Mbak Leni Siregar, video itu bukanlah video editan. Video tersebut adalah video asli yang memang sengaja direkam secara diam-diam oleh Mbak Kartini dengan tujuan untuk melengkapi laporannya kepada Polda Jawa Barat. Jadi Mbak Kartini dulu itu sudah pernah melaporkan kepada Polda terkait kelakuan Panji Gumilang terhadap dirinya. Kemudian untuk menguatkan laporan tersebut disertakanlah juga video ketika Panji Gumilang masuk ke kamarnya itu atau ke ruangan itu. Mari kita lihat videonya. Waalaikumsalam, Teh. Waalaikumsalam, saya ini Panji Gumilang ya. Masuk, pintunya ditutup. Di dalam ruangan ada seorang karyawati. Pintunya ditutup. Ini dia, kalau diperhatikan Panji Gumilang membawa handuk atau apa ini, kain kelap atau apa. Ini sudah nggak enak badan. Katanya sudah baik. Iya kan kalau misalnya nggak kesini, soalnya nanti nggak percaya kalau Kartini sedang Kartini sedang nggak enak badan ya. Kan bilangnya menghindar terus bahasanya. Padahal sedang nggak enak. Oh iya, kapan mulai cari gabah? Sedang ngomong kemana?
tadi, oh baik. Iya baik. Kok batuk-batuk? Ya memang batuk dari tadi. Dan baik-baik aja. Bagaimana menurut kalian? Ini editan atau bukan kayak gini videonya? Agak pilek sama batuk saya. Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuman belum Bisa dong. Belum bisa dong. ya kasihan. Kalau nggak pilek mah bisa. Kalau nggak Iya. pilek mah bisa. Bisa apa ini maksudnya? Loh, Hotel kan rupanya. Padahal puasa terus Topo Broto. Topo Broto. Nanti ini juga akan dibahas ini tentang puasa Topo Broto. kesehatan. Kurang semangat kan? Kurang semangat katanya. Kan sudah mulai mau TAP, saya sibuk. Apa? Sudah mulai TAP. Harum saja itu yang untuk Kenapa saya? apa? Iya, iya nanti ke AB Halim. Maaf ya saya. Maaf ya Syekh, maaf karena sedang sakit mungkin jadi minta maaf. Kurang semangat. Bagaimana menurut kalian? Apakah terlihat seperti video editan ataukah video asli? Perlu kita ketahui, video ini diajukan sebagai salah satu barang bukti. Mana mungkin ada orang yang menggunakan video editan digunakan untuk dijadikan barang bukti. Polisi pastinya sudah pinter dong. Bisa membedakan mana video asli, mana video editan. Dan jika itu benar editan, maka Mbak Kartini sudah pastinya akan ditahan karena memalsukan barang bukti. Baik, kita akan lanjutkan kembali video dari Mbak Leni Siregar. Lanjut. Ya, sebenarnya begini Pak Hendro, saya ceritakan sedikit. Ini ada dulu mah kalau bahasanya eksponen ya, itu namanya Beni Ibradi. Beni Ibradi, disebutkan nama Beni Ibradi. Tadi kata Pak Hendro, video Panji Gumilang yang masuk ke sebuah ruangan itu hanyalah editan. Dan sekarang Pak Barman ingin menjelaskan terkait video Panji Gumilang itu menurut versinya dia. Ceritanya dimulai dengan menyebutkan nama Beni Ibradi. Siapa sebenarnya Beni Ibradi? Lalu hubungannya apa dengan beredarnya video Panji Gumilang? Mari kita lanjutkan videonya. Nah, dia ini dulu dideportasi pada saat dideportasi dari Amerika ketika zaman dari Amerika Donald Trump gitu. Sebenarnya ketika dideportasi beliau ini ya dia ini ya tidak bisa kembali ke Indonesia dengan ongkosnya sendiri karena memang di sana dia juga kerja keras juga gitu, tapi diharuskan untuk kembali ke negaranya, akhirnya dibantu oleh yayasan. Jadi Pak Beni Ibradi ini katanya dulu dideportasi dari Amerika dan diharuskan untuk pulang kembali ke Indonesia, tetapi tidak punya cukup uang, tidak punya cukup ongkos untuk pulang, akhirnya dibantu oleh yayasan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Dan kalau saya perhatikan gitu, karena saya kan sempat satu komenan ya di Facebook itu dengan dia pada saat mencuat guru-guru merah yang pernah terjadi di Mahat. Itu dia nantangin guru-guru yang keluar dari Mahat gitu. Kemudian serta merta di era yang ketika pandemi tersebut malah dia yang bertolak, malah melawan atau mungkin saya Panji Gumilang gitu. Ya, indisipliner yang dia Oke, cut dulu ya. indisipliner yang dia lakukan gitu. Ya, cut.
Di sini ceritanya mulai mengerucut. Jadi setelah dibantu untuk kembali ke Indonesia, kemudian Beni Ibradi itu tinggal di Pondok Al Zaitun. Dan katanya Pak Beni Ibradi lama-lama mulai melakukan indisipliner, melakukan perbuatan yang bertolak melawan Panji Gumilang. Baik, sekarang kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Mbak Leni Siregar. Saya jelaskan dulu mengenai Beni Ibradi yang dia sebutkan ya. Saya punya fotokopi KTP-nya Pak Beni Ibradi. Kita lihat nama aslinya adalah ini. Ya, cukup jelas, dan ini Rupial adalah Basri ya nama bukan? ininya. Nama aslinya. Oke, cukup clear ya. Itulah orang yang saya kenal dan saya juga sudah sempat bertemu gitu ya. Ada buktinya juga, ini dia waktu di Polda Jabar. Nah, jelas ya, yang baju merah adalah suami saya, kemudian itu saya, dan itu ibu Kak, dan yang terakhir adalah pengacaranya. Jadi saya cukup mengenalnya. Mbak Leni Siregar mengatakan bahwa dia cukup mengenal Pak Beni Ibradi dan bahkan juga menunjukkan beberapa barang bukti berupa fotokopi KTP dari Beni Ibradi yang ternyata nama aslinya adalah Rupial Basri. Kemudian juga ada sebuah foto ketika mereka bersama saat di Polda Jabar. Di sini Mbak Leni Siregar menegaskan bahwa dia kenal dengan Beni Ibradi karena nanti di video berikutnya Pak Barman itu akan menuduh Pak Beni Ibradi bahwa mengatakan bahwa Pak Beni Ibradi itu mengalami gangguan jiwa, dan Mbak Leni Siregar akan membantah atau menangkis tuduhan tersebut. Mari kita simak videonya. Indisipliner yang dia lakukan ketika ada acara Topo Broto yang tidak boleh diekspos gitu, diekspos oleh dia secara live Facebook gitu. Saya kan cukup mengikuti juga gitu. Artinya ini orang punya jiwa apa ya? Jiwa yang terganggu gitu. Jiwa terganggu, apa-apa pengen katanya kan diekspos. Ya mungkin buat saya sih kata-katanya ya jiwa yang terganggu gitu. Oke, cut dulu. Cut dulu ya. Dia bilang jiwa yang terganggu gitu. Apa-apa diekspos. Dia belum tahu bahwa Pak Rupial Basri ini punya surat keputusan pengangkatan dia sebagai asisten Syekh Al Zaitun di bidang informasi dan komunikasi. Ini dia suratnya. Langsung ditangkis ya tuduhannya ya. Dan di situ jelas namanya Rupial Basri. Oke, jadi dia bukan yang terganggu jiwanya ya. Ralat itu Pak Barman. Subhanallah sahabat semua. Pak Barman ini dia menjadikan almarhum Pak Rupial Basri sebagai kambing hitam. Dia menuduh Pak Rupial Basri katanya memiliki gangguan jiwa, memiliki hobi yang aneh, yaitu suka merekam semua momen di Al Zaitun. Kemudian rekaman itu diekspos ke media sosial. Nah, alhamdulillah tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Mbak Leni Siregar dengan menunjukkan surat pengangkatan dari Pak Rupial Basri sebagai asisten Syekh Al Zaitun di bidang informasi dan komunikasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pak Beni tidak mengalami gangguan jiwa. Sangat wajar Pak Beni melakukan atau merekam semua kegiatan di Al Zaitun karena memang itu tugasnya di bidang informasi dan komunikasi. Baik, kita lanjutkan lagi videonya. Nggak perlu lah diekspos gitu, tapi ya gitulah, dia di posisi saat merekam itu memang hobi dia, edik gitu, kecanduan untuk merekam gerak-gerik dianya diam, kemudian si Kartininya ada di dalam, Beni Ibradinya juga ada di dalam gitu. Nah, ini saya luruskan ya. Beni Ibradi itu tidak pernah ada di dalam ruangan di mana video yang beredar itu tengah viral saat ini ya. Jadi yang ada di ruangan itu hanya 2 orang, yaitu Panji dan pegawai perempuan. Luar biasa sahabat semua, orang ini menggiring opini, menyatakan bahwa video yang viral kemarin
ketika Panji Gumilang memasuki ruangan untuk menemui Mbak Kartini, dia menyatakan yang merekam itu adalah Bapak almarhum Rukyal Basri atau Pak Beni Ibradi. Dia menyatakan di dalam ruangan tersebut ada 3 orang, yaitu Pak Beni, kemudian Mbak Kartini, dan Panji Gumilang. Tapi lagi-lagi langsung dibantah oleh Mbak Leni Siregar. Mbak Leni Siregar sudah mengkonfirmasi kepada Mbak Kartini yang ada di dalam ruangan tersebut itu adalah 2 orang, yaitu Panji Gumilang dan Mbak Kartini saja. Video tersebut sengaja direkam diam-diam oleh Mbak Kartini gunanya untuk melengkapi laporannya terkait kelakuan Panji Gumilang terhadap dirinya, yaitu Mbak Kartini. Baik, kita lanjutkan videonya. Jadi Syekh itu bukan ke ruang kamar karena pintunya aja kan bukan pintu kamar itu. Pintu ruangan gudang. Namanya siapa? Ibradi siapa namanya tadi? Siapa namanya orang? Beni Ibradi. Siapa namanya itu? Beni. Ya, dia tidak cukup mengenal ya. Dia selalu menyebut nama Beni, padahal nama sebenarnya adalah Rukyal Basri. Nama Beni Ibradi hanya di Facebook ya. Beni Ibradi. Beni Ibradi. Beni Ibradi. Oke, terima kasih. Ibradi. Ya. Ya, di Facebooknya Beni Ibradi. Makanya yang Pak Hendro pernah dengar Leni Siregar ini ya saudaranya Beni Ibradi gitu. Ini di sini fitnahnya ya. Jadi Barman, saya tidak pernah bersaudara dengan Pak Rukyal Basri atau Beni Ibradi ya. Saya tidak punya hubungan darah. Silahkan kalau tidak percaya mau tes DNA. Bongkar lagi ya, tangkis semuanya. Bongkar kuburannya Pak Rukyal untuk membuktikan, silakan ya. Sekalian juga biar ketahuan di situ, di otopsi. Ya, jadi benang kusutnya bisa diulur ya, bisa ketahuan kan. Jadi memang ini satu saudara sama Leni Siregar. Jadi ya, itu fitnah ya, Pak Barman. Tadi orang ini sudah menuduh Pak Rukyal Basri katanya gangguan jiwa, dan sekarang juga memfitnah Mbak Leni Siregar katanya Mbak Leni itu masih bersaudara dengan Bapak Rukyal Basri. Jadi dia berusaha menggiring opini bahwa wajar jika Mbak Leni Siregar itu berbicara di depan publik karena dia bersaudara dengan Pak Rukyal Basri. Subhanallah. Beginilah permainan dari orang ini untuk membela Panji Gumilang. Kita lanjutkan lagi videonya. Kamera video tersebut sih memang mungkin benar adanya, cuma kan pernyataan Kartini itu kan sepotong-sepotong. Jadi Beni Ibradinya merekam, kemudian tanpa dianya bersuara, Kartininya ditanya oleh Syekh Panji Gumilang gitu. Nah, ini yang kami rangkum dari beberapa sumber, dan mungkin sepakat sahabat-sahabat wali santri pun dengar suara saya ini sepakat ceritanya sama gitu. Dia wali santri. Nah, seperti itu Pak Hendro. Jadi walaupun dengan cara apapun, baik dari istilahnya perusak dari dalam yang tadinya orang-orang yang ada di samping Syekh gitu. Nah, dia katakan perusak, dia penuh kebencian berarti ya, mengatakan perusak padahal dia tidak cukup mengenali, dan juga ada tendensi yang negatif ya. Mungkin ini kebutuhan untuk membela pimpinannya. Nggak apa-apa, oke. Baik sahabat semua, kita cukupkan dulu videonya karena durasinya terlalu panjang. Bagi yang ingin melihat full videonya, silahkan klik link yang kami sertakan di kolom deskripsi. Video ini kami ambil dari channel YouTube-nya Mas Heri Pras. Semoga bermanfaat, mari terus menyuarakan kebenaran. Silahkan beri tanggapan pada kolom komentar. Karena kalau kita hanya diam, maka media sosial, media informasi akan dikuasai oleh mereka untuk menggiring opini kepada berita yang tidak benar, berita yang salah. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.